Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai rukun dalam perbedaan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan belajar PPKN. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya saja, kalian makan, membutuhkan bahan makanan itu dari orang lain yang membuatnya. Atau kalian memakai pakaian. Pakaian itu pun juga dijahit atau dibuat oleh orang lain. Oleh sebab itu, manusia masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Cara agar bisa hidup rukun dengan sesama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan pandangan dan keyakinan atau agama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Kita harus menghormati atau menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan dia kaya atau miskin atau agamanya apa. Yang ketiga, saling membantu. Semua orang yang kesulitan atau kesusahan harus kita bantu. Kita harus membantu dalam hal kebaikan. Manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Yang pertama, terciptanya komunikasi yang baik antara semua orang. Yang kedua, rasa tentram, nyaman, dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tercipta kehidupan yang harmonis antara orang yang satu dengan yang lain, atau kita dengan orang lain. Yang keempat, memiliki banyak teman. Apakah kalian sudah hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Apakah kalian sudah menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Hidup rukun dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta harus dibiasakan sejak dini dan wajib dilaksanakan. Kita lihat ya, contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, bermain dengan kakak dan adik, makan bersama keluarga, dan membantu orang tua. Berikutnya, contoh hidup rukun di sekolah, bermain dengan teman, belajar kelompok, dan tidak mengejek teman. Yang terakhir, contoh hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, menjenguk tetangga yang sakit, membantu tetangga yang kesulitan, dan tidak menghina orang lain. Semuanya itu merupakan contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Perbedaan bukan merupakan hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap yang diperlukan untuk mencapai kerukunan dalam perbedaan. Yang pertama adalah peduli. Apakah kalian tahu apa arti peduli? Peduli adalah sikap untuk membantu bagi mereka yang lemah, miskin, dan kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Apakah kalian tahu, mendahulukan kepentingan bersama
termasuk pengamalan sila keberapa? Di tema satu kita sudah belajar ya. Ya, mendahulukan kepentingan bersama termasuk pengamalan sila keempat. Contoh kegiatan yang mendahulukan kepentingan bersama di lingkungan masyarakat adalah kerja bakti dan ronda malam. Yang ketiga, saling menghargai. Contohnya, tidak membeda-bedakan suku atau agama. Yang keempat, rendah hati. Ada yang tahu artinya rendah hati itu apa? Rendah hati adalah suatu sikap sederhana, sopan, tidak sombong, dan tidak meninggikan dirinya di hadapan orang lain. Dan yang terakhir adalah tolong-menolong. Contoh dari tolong-menolong yaitu menolong teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kalian harus membantunya ya. Berikutnya menolong orang yang tersesat. Dan yang terakhir, membantu tetangga yang kesulitan. Masih banyak ya contoh tolong-menolong. Kerukunan sangat diperlukan untuk membangun dan memajukan bangsa. Hidup rukun dan gotong royong sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Keberagaman di Indonesia. Di kelas sebelumnya, kalian juga sudah ya mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat. Apakah kalian masih bisa menyebutkan keanekaragaman apa lagi yang ada di Indonesia? Ya, ada keanekaragaman rumah adat, makanan tradisional, alat musik daerah, dan masih banyak lainnya. Luasnya daerah kepulauan di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Keberagaman tersebut tidak membuat Indonesia bercerai-berai, justru menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan. Hal itu tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Istilah tersebut berasal dari buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit. Sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP. Kita akan belajar atau mengenal beberapa tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tari Jaipong. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Tari ini dibawakan oleh seorang penari atau beberapa penari. Ciri khas tarian ini adalah gerakannya mirip dengan gerakan pencak silat. Kalian bisa lihat pada gambar. Properti yang digunakan pada tari Jaipong yaitu selendang. Tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Tari ini dibawakan oleh banyak orang. Biasanya, tari ini membawakan cerita Ramayana, yaitu kisah Prabu Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka. Keunikan tarian ini adalah tidak diiringi oleh alat musik, melainkan hanya suara mulut, yaitu cak 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 cak. Bila kalian pernah ke Bali, pasti kalian pernah melihat tarian ini ya di suatu pertunjukan. Tari Remo. Tari Remo berasal dari Jawa Timur. Tari ini biasanya dibawakan untuk pembukaan suatu pertunjukan ludruk. Ludruk itu adalah kesenian daerah atau semacam tarian selamat datang dalam penyambutan tamu. Lihat pada gambar, tari remo menggunakan properti selendang. Tari tortor. Tari tortor adalah tarian khas dari daerah Sumatera Utara.
Ini tidak asing lagi ya bagi kalian yang berasal dari Medan. Tarian ini dibawakan secara berkelompok. Properti tari yang digunakan adalah kain ulos. Kain ulos merupakan kain tradisional daerah Sumatera Utara. Tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini menggunakan piring sebagai properti tari. Menurut kalian, tari piring ini termasuk tari tunggal atau tari berkelompok? Ya, tari piring termasuk ke dalam tari berkelompok ya. Kalian dapat lihat pada gambar. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.